Halo, perkenalkan nama saya Irgana Josolindaci. Saya dari Prodi Manajemen Kelas Malam dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini, saya akan melakukan kunjungan atau mengobservasi salah satu UMKM yang berada di lingkungan kampus Pelita Bangsa. Dan saya akan menanyakan beberapa hal seputar aspek sumber daya manusia, kemudian aspek produksi, keuangan, dan teknologi. Di sana saya akan berada di lokasi dan akan berbincang-bincang kepada pebisnis atau yang melakukan usaha tersebut. So, mari kita berangkat. Perkenalkan, nama saya Irgana Josolindaci. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya melakukan kunjungan salah satu UMKM dengan usaha. Saya akan bertanya sama Bapak Iman. Halo Pak, selamat malam. Malam. Bapak boleh memperkenalkan diri, usia berapa gitu, nggak punya keluarga gitu. Apa namanya siapa? Nama saya Pak Noman. Saya udah berkeluarga. Tinggal di Tanjung. Terus Bapak umurnya berapa? umur saya 55. Wow, 55 ya. Oke, Bapak udah punya keluarga? Udah. Oke, bagus. Oke, Bapak, saya kesini kunjungan, saya mau bertanya tentang bisnis Bapak atau dagangan Bapak tentang warung nasi. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Udah. Oke. Bapak, saya mau bertanya dalam aspek SDM nih, sumber daya manusia. Nah, saya mau bertanya, siapa saja sih yang bantu Bapak setiap harinya? Saya berdagang sendiri. Berdagang sendiri di sini ya, Pak? Iya. Oke. Terus kemudian, seandainya nih Bapak sedang sakit atau berhalangan, bagaimana dengan dagangan Bapak ini? Ya untuk sementara ya libur. Oh, libur berarti nggak jualan ya, Pak ya? Iya betul. Oke. Kemudian, jika seandainya nih ada pembeli yang pengen langsung dikirim tuh di rumahnya, gimana tuh Pak? Bisa nggak? Nggak bisa, nggak ada waktunya. Oh, nggak ada waktu sama nggak ada orang ya Pak ya? Oh, jadi gitu. Jadi teman-teman, di sini Bapak ini berjualan sendiri. Kemudian di sini juga dia nggak ada yang bantuin. Jadi Bapak ini berjualan sendiri. Jadi kalau seandainya ada orang yang mau memesan atau mau dikirim ke rumahnya itu nggak bisa. Jadi kita harus ke sini makan langsung. Bisa juga dibungkus. Dah. Oke, sekarang saya mau bertanya nih Pak tentang aspek produksi. Iya. Nah, apa saja tuh bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat nasi, warung nasi ini? Ya bahan-bahannya ya beras, sayuran, ya pokoknya ya tahu, tempe, ikan, ayam. Oh, itu aja Pak. Iya. Oke. Kemudian ada nggak tahapan-tahapannya Pak? Contoh, kalau seandainya ini udah digoreng nih duluan, terus ini belum gitu. Ada nggak tahapan-tahapannya? Ya pertama yang dibikin ya sayurannya dulu, baru lauk pauknya, baru bikin sambelnya, baru bikin sayurnya. Oh gitu, oke Pak. Kemudian berapa lama nih dibutuhkan
membuat satu menu gitu? Satu menu ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Berarti lama juga ya Pak ya? Oke, jadi teman-teman dalam aspek produksinya ini Bapak Nyoman sendirilah yang membuat. Kemudian dia juga cukup lama membuat satu menu. Katanya 30 menit sampai 1 jam. Apa nggak marah-marah tuh Pak? Itu yang nungguin. Ya enggak lah, orang kan pembelinya kan belum datang. Oh gitu, jadi udah memesan duluan ya? Orang baru makan siang. Betul. Oh jadi gitu ya guys. Aku kira orangnya langsung datang ke sini terus dia nunggu 30 atau 1 jam gitu. Jadi kita harus memesan dulu sama bapaknya. Jadi nanti bapaknya akan membuatkan, nanti baru dikonfirmasi sama kita. Oke, sekarang saya mau bertanya dalam aspek keuangan nih Pak. Nih, Bapak bisa nggak ceritain apakah dagangan Bapak itu mengalami kerugian atau keuntungan tiap harinya? Ya kalau kerugian sih enggak ya, paling untuk sedikit lah. Untung sedikit. Kemudian kalau seandainya rugi itu berarti belum pernah apa gimana Pak? Ya belum pernah sih kalau berapa. Belum pernah rugi ya, berarti untung tapi sedikit. Oke. Kemudian biasanya ramai hari apa aja nih Pak? Ya nggak tentu ya ramai. Atau mungkin ada acara-acara tertentu jadi banyak yang Ini mah kurang rame sih. nggak ini apa yang nggak terlalu ramai ya. Ya, buat Berarti Bapak ini tiap harinya selalu untung walaupun ya. oke, jadi teman-teman dalam aspek keuangan Bapak ini nggak pernah rugi. Tapi kalau seandainya Pak dalam satu hari itu tidak ada yang membeli, nah pasti ruginya itu kayak sayur kan jadi layu tuh. Gimana? Kalau sayur ya yang masih bisa dijual besok ya dijual besok. Oh masih bisa ya Pak ya. Oke, jadi teman-teman Bapak ini dagangannya itu nggak pernah rugi gitu ya. Dia selalu untung walaupun untungnya dikit karena kata bapaknya di sini nggak terlalu rame sih, tapi masih bisa lah, masih ada yang membeli gitu. Jadi bapak ini selalu untung walaupun sedikit. Sekarang saya mau bertanya Pak dalam aspek teknologi, ada nggak alat-alat yang mungkin dapat membantu bapak untuk membuat menu, membuat makanan gitu? Ya yang membantu paling ya backbone, kompor, ya blender, cuma itu doang. Oh gitu ya Pak ya, berarti nggak ada alat yang khusus banget untuk Iya, membuat ya makanan. ada. Oke, kemudian apakah alat-alat itu alat-alat tersebut sangat membantu bapak apa gimana tuh? Ini sangat membantu, Sangat kalau nggak membantu, ada ya. itu ya nggak bisa berjualan. Ya. Oke, jadi teman-teman alat-alat teknologi yang digunakan bapak ini itu seperti magicom, blender, kompor itu sangat membantu banget bapaknya untuk berjualan. Kemudian di sini juga bapak menggunakan termos, ya kan Pak? Pres ini. Ya, seperti ya. Nah, itu sangat membantu bapaknya untuk berjualan. Jadi teman-teman, saya boleh menyimpulkan bahwa bapak ini berjualan nggak pernah rugi, selalu mengalami laba. Dan walaupun bapaknya ini apa ya namanya, oke, see you. Oke, foto dulu sama bapaknya. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan percakapan kami antara Bapak Nyoman tentang perihal segi dari aspek sumber daya manusia, produksi, keuangan, dan teknologi. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan lebih detail lagi apa sih yang dimaksud dengan aspek-aspek tersebut. Nah, di sini saya sudah merangkum bahwa yang pertama, aspek sumber daya manusia itu atau dikenal
dengan disingkat SDM. Aspek ini berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan tenaga kerja dalam suatu organisasi. Nah, sumber daya manusia ini meliputi proses rekrutmen, pelatihan, pengembangan, keterampilan, pemberian kompensasi, dan pengelolaan kinerja. Nah, sumber daya manusia yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan organisasi. Di sini ada beberapa hal penting dalam aspek sumber daya manusia, yaitu antara lain yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Di sini yang artinya mencari dan memilih individu yang sesuai. Kemudian ada kesejahteraan dan motivasi, yang artinya mempertahankan kondisi kerja yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Dan yang terakhir adalah pelatihan dan pengembangan, yang artinya meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan tersebut. Nah, itu tentang aspek sumber daya manusia. Kemudian dalam aspek produksi, ini sebagai proses produksi yang artinya desain dan pengelolaan cara barang. Kemudian manajemen kualitas, yang artinya upaya untuk mengemas. Dan yang terakhir adalah efisiensi, yang artinya penggunaan sumber daya secara optimal. Ya, untuk supaya kita lebih lagi produksi itu lebih bagus lagi ya guys. Oke, kemudian dalam aspek keuangan, ini berkaitan dengan pengelolaan dana dan sumber daya finansial dalam organisasi. Dan ini sangat mencakup perencanaan anggaran, pengawasan arus kas, kemudian investasi, pembiayaan, dan laporan keuangan. Nah, keuangan ini yang sehat penting untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan organisasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam aspek keuangan itu. Yang pertama, adanya perencanaan penganggaran, yaitu merencanakan pengeluaran dan pendapatan organisasi agar dapat mengelola sumber daya secara efisien. Kemudian pengelolaan arus kas. Nah, di sini adanya pengaturan pemasukan dan pengeluaran dana agar operasional tidak terganggu. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan investasi, yang artinya menentukan keputusan yang berhubungan dengan alokasi dana untuk proyek tersebut. Nah, yang terakhir adalah aspek teknologi. Di sini merujuk pada penggunaan atau pengelolaan teknologi, di mana untuk itu mendukung operasional dan strategi organisasi. Jadi di era digital ini teknologi sangat berperan besar ya dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Dan ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, sistem informasi, serta inovasi teknologi yang digunakan. Nah, jadi ada beberapa hal nih yang terkait dengan aspek teknologi, yang artinya adalah yang pertama infrastruktur teknologi, kemudian sistem informasi yang artinya teknologi yang digunakan, dan inovasi dan penelitian untuk pengembangan. Jadi keempat aspek ini saling terkait dan harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan jangka panjang yang memastikan. So, jadi begitu ya teman-teman tentang pengertian tadi, dan ada beberapa hal yang terkait dengan aspek-aspek tersebut. Kemudian di sini saya sudah mencakupkan beberapa pertanyaan di salah satu aspek-aspek tersebut untuk saya ditanyakan kepada Bapak Ibu. Dan saya mau menyimpulkan di sini bahwa sebuah bisnis atau sesuatu usaha itu adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan produksi, penjualan, pembelian, atau pertukaran barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa ketika saya tadi sudah berbincang atau menanyakan beberapa aspek yang meliputi SDM,
produksi, keuangan, serta teknologi. Saya mau menceritakannya di sini lagi lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Jadi yang saya tanyakan kepada Bapak Nyoman itu, yang pertama itu siapa saja sih yang terlibat membantu Bapak berjualan? Kata bapaknya itu dia sendirian. Jadi di situ dia berjualan sendirian. Dia sudah bersiap-siap. Contoh, hari ini dia berangkat jam 6 pagi. Nanti dia balik jam 9 atau jam 10 dia tutup. Nah, kemudian saya menanyakan lagi nih, ini tentang aspek sumber daya manusia. Jika seandainya Bapak sedang sakit nih atau berhalangan, bagaimana dengan dagangan Bapak? Kata Bapak Nyoman, katanya dagangannya tersebut akan ditutup sementara. Karena memang betul dia cuma sendirian yang berjualan, nggak ada yang membantu dia sama sekali. Walaupun dia memiliki keluarga, yang mungkin keluarganya memiliki kesibukan masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir saya tanyakan tentang aspek sumber daya manusia, yaitu jika seandainya ada yang mau membeli martabak melalui diantar ke rumah pembeli tersebut, apakah Bapak mau menerima pesanan tersebut? Kata bapaknya dia nggak akan menerimanya. Soalnya yang pertama, jika seandainya nih bapaknya ini mengantar, terus siapa yang ini dagangannya yang jaga? So bapak itu tidak menerima pesanan seperti itu. Tapi dia menerima pesanan jika pelanggannya akan datang mengambil. Gitu ya teman-teman, dalam aspek sumber daya manusia. Nah, itu tadi seputar aspek sumber daya manusia. Kemudian kita masuk pada aspek produksi. Di sini saya menanyakan apa saja nih bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat satu menu. Nah, kata Bapak Nyoman, katanya seperti nasi, yaitu adalah kebutuhan pokoknya, yaitu nasi, sayur-sayuran, kemudian ada daging ayam, tempe, tahu, dan lain sebagainya. Kemudian saya menanyakan lagi nih, apa saja tuh Pak tahap-tahapannya? Nah, katanya Bapak ini sudah memasak nasi sebelum dia membuka toko. Jadi dia udah siap-siapin yang udah bisa dimasak, terus kemudian kalau seandainya ada pelanggan, nah tinggal ditaruh nasinya sambil dibungkusin begitu. Terus saya menanyakan lagi, berapa lama nih yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut atau membuat menu, bukan produk ya, maaf. Nah, kata bapaknya itu hampir 1 jam, lebih cepat juga bisa 30 menit. Jadi kata bapaknya itu kalau seandainya mau makan harus dipesan dulu. Jadi bapaknya ini punya waktu untuk lebih banyak, kayak nggak diburu-buruin gitu. Jadi punya waktu untuk mempersiapkannya. Jadi nanti kalau seandainya udah selesai, bapaknya itu akan menelpon pelanggan tersebut untuk mengambil makanannya atau makan langsung di situ. Jadi begitu ya teman-teman tentang aspek produksi. Nah, itu tadi tentang aspek produksi. Sekarang kita masuk pada aspek keuangan. Di sini saya cuma menanyakan ada 2 hal. Yang pertama itu, bisakah Bapak Nyoman itu menceritakan apakah dagangan Bapak ini mengalami kerugian atau keuntungan? Nah, kata bapaknya itu tiap hari dia mengalami keuntungan walaupun sedikit. Jadi Bapak ini selalu mengalami keuntungan gegara karena sebenarnya nggak terlalu banyak untung sih, karena kata bapaknya itu nggak terlalu banyak pelanggan atau pembeli. Soalnya kan di situ juga ada banyak pesaing, ada banyak makanan yang dijual-jual di situ. Jadi kurang lebih keuntungannya dikit lah. Nah, kemudian saya menanyakan lagi nih, biasanya rame hari apa aja Pak? Dan apakah memungkinkan hari-hari biasa itu mendapat keuntungan? Nah, seperti yang kita tahu bahwa kadang kalau ada event itu kan biasanya
misalkan ada rame orang di situ kan. Nah, kata bapaknya enggak sih, tiap hari itu enggak ada kayak acara-acara gini karena kan di pinggir jalan. Jadi ya kadang rame, kadang tidak. Jadi bapak ini selalu mengalami keuntungan tetapi sedikit. Kemudian saya menanyakan lagi karena saya sangat penasaran, kok bapak ini nggak ngomong kerugian gitu. Tapi kata bapak ini dia nggak sama sekali mengalami kerugian gitu. Nah, kemudian saya bertanya lagi nih sama Bapak Nyoman, bagaimana jika seandainya kerugiannya itu dalam hal pokoknya saja produknya itu mengalami kebusukan. Contoh sayur, itu kan nggak boleh lama-lama gitu berhari-hari. Nah, terus kata Bapak itu, katanya ya mungkin sehari itu belum layu, tapi kalau seandainya 2-3 hari mungkin udah mulai membusuk. Tapi kata Bapak itu untuk saat ini selalu untung, jadi nggak pernah rugi gitu. Jadi dia mengalami keuntungan tetapi dikit, walaupun pelanggannya nggak terlalu banyak. Nah, bagus juga sih berbisnis begitu. Kemudian saya menanyakan seperti contoh, kalau seandainya Pak, jika nggak ada pelanggan nih, bagaimana usaha Bapak untuk menarik pelanggan? Nah, kata bapaknya ya nunggu aja gitu. Oh, berarti kita tunggu saja guys. Nah, kemudian saya menanyakan hal yang terakhir dalam segi aspek teknologi. Nah, dalam aspek teknologi ini saya bertanya apa saja tuh alat-alat yang membantu Bapak Nyoman untuk membuat menu. Terus katanya di sini ada Magicom, kemudian kompor gas, terus ada blender. Nah, itu kata bapaknya itu sangat membantu untuk membuat kopi. Nah, ada tuh. Nah, jadi di sini dalam aspek teknologi juga itu sangat membantu bapak itu untuk berjualan. Dan selain itu dapat mempersingkat waktu Bapak Nyoman untuk membuat satu menu. Jadi teman-teman, saya menyimpulkan di sini bahwa ketika kita membuka usaha atau berbisnis, berikut seandainya kalau kita mau membuka sebuah usaha atau ingin berbisnis, di sini saya sudah merangkum beberapa apa saja yang perlu kita persiapkan untuk membuka usaha atau berbisnis, yaitu dalam aspek SDM, produksi, teknologi, dan keuangan. Di sini saya sudah merangkum dan teman-teman boleh memperhatikan bahwa dalam aspek sumber daya manusia, yang pertama itu kita harus menganalisis jabatan untuk menentukan tugas, keahlian, dan kemampuan yang dibutuhkan dalam bisnis atau usaha tersebut. Jadi kalau seandainya kita mau usaha membuka kebab nih, nah apa yang kita bisa gitu. Kemudian perencanaan dan peramalan, permintaan tenaga kerja. Contoh seandainya kita belum bisa tuh dalam membuat kebab. Nah, kita harus melatih diri sendiri dulu, dan kalau seandainya sudah, nah baru kita bisa langsung merencanakannya untuk membuka usaha tersebut. Kemudian mengembangkan rencana untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Nah, di sini yang pertama yang harus kita lakukan dulu, yaitu yang pertama kita harus membuat rencana bagaimana kalau seandainya kita nggak bisa nih melakukan atau membuatnya, kita bisa merekrut sumber daya manusia lainnya, orang lain gitu yang kerja sama kita. Nah, kita harus mengembangkan hal seperti itu. Kemudian menjaga kualitas dan kuantitas SDM. Nah, di sini butuh komunikasi yang baik, interaksi yang baiklah kepada sumber daya manusia yang ada.
Nah, kemudian itu sekitar aspek sumber daya manusia. Kalau aspek produksi, di sini kita harus menganalisis produksi, mana yang baik, mana yang bagus, yang harus kita peroleh gitu. Kemudian penerapan pada proses produksi. Nah, penerapan prosesnya di sini yaitu apakah bersih, rapi gitu, dan penilaian seperti itulah yang membuat konsumen mau gitu untuk membeli sebuah produk kita. Nah, kemudian kita harus melakukan pemantauan juga, jangan lepas tangan gitu ya. Oke, dalam aspek keuangan di sini sangat sensitif banget ya kalau seandainya kita membicarakan tentang keuangan, karena yang pertama itu pertama kita harus membuat manajemen budgetnya. Ini berapa nih kira-kira, berapa pengeluarannya, berapa yang harus kita keluarkan untuk membangun suatu bisnis atau usaha. Kemudian kita harus mengestimasi pendapatan dan pengeluaran, dan itu perlu banget ya teman-teman. Apakah saat kita membuka usaha ini kita mendapatkan laba atau rugi gitu. Kemudian proyeksi jangka panjang. Nah, di sini kan kita harus menentukan apakah usaha kita ini membutuhkan proyeksi jangka panjang atau jangka pendek gitu. Kemudian yang terakhir yang tadi saya sudah katakan, perhitungan laba rugi. Kalau seandainya kan rugi nih, berarti apa yang seharusnya kita lakukan lagi supaya tidak rugi untuk kedepannya atau bulan kedepannya. Jadi dalam hari ke hari itu harus ada tujuan dan perencanaan kita bagaimana supaya tidak mengalami kerugian. Nah, kemudian dalam aspek teknologi, di sini kita harus melihat kecenderungan nih perkembangan teknologi, dan menurut saya teknologi itu sangatlah penting dalam membantu kita ya untuk membuat sesuatu atau memanajemenkan waktu supaya lebih singkat lagi dengan adanya teknologi tersebut yang membantu kita. Kemudian yang keempat aspek itu tadi itu adalah pokok hal penting yang kita bahas, dan selain itu juga kita juga harus mempersiapkan aspek-aspek lain, yaitu seperti yang pertama deskripsi bisnis. Kita harus mendeskripsikannya, menggambarkan apakah bisnis ini strategis di tempat ini atau enggak nih, atau apakah banyak pelanggan yang akan membeli kalau di sini kita tempatin atau gimana. Kemudian riset pasar tadi itu berhubungan dengan deskripsi bisnis. Kemudian strategi pemasaran, bagaimana nih, apakah kita memberikan promo atau hal lainnya gitu. Biasanya kalau seandainya baru-baru buka pasti ada promo, terus harganya ya lumayan murah gitu. Kemudian rencana manajemen dan operasional. Kemudian kita harus menganalisis tuh pesaing. Ya jangan kalau seandainya kebab terus semua orang lain juga kebab di sini kiri kanan, ya kita pasti udah kalah saing sih kalau menurutku. Tapi kalau seandainya kebab kita enak pasti dibeli gitu. Nah, kemudian kita harus membuat laporan keuangan, dan yang terakhir adalah menjaga kualitas produk dan layanan, dan itu sangat pentingnya karena kualitas produk itulah yang diminati oleh konsumen dan yang disukai oleh konsumen, tanpa terkecuali aku dan kamu yang nonton. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk membeli usaha warung nasi Bapak Nyoman, karena jujur saya sudah mencobanya dan itu enak, apalagi tempe orek itu sangat enak. Oke, jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum nyoba silahkan dicoba karena harganya itu murah. Oke, see you, sekian dari video hari ini. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada tutur kata, kalimat-kalimat yang saya ucapin nggak benar atau masih kurang. Mohon dimaklumi dan saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Bye-bye.